Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan membahas tentang appropriate technology based on green technology atau teknologi tepat guna yang memanfaatkan teknologi hijau. Topik ini akan disampaikan di Universitas Bahaudin dari Madura, Universitas Madura yang berlokasi di Sumeneb dalam rangka Dies Natalis ke-6 diselenggarakan pada hari Jumat yang akan datang tanggal 22 November 2024 disusun oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Pertama, terima kasih kepada Profesor Rahmat Hidayat selaku Rektor Universitas Bahaudin Mudari Madura dan juga rekan-rekan panitia serta Bapak Emon. Baiklah, akan disampaikan tentang topik ini. Ini adalah kurikulum vitae atau biografi dari Bambang Sugiono Agus Purwono. Topik yang akan kita bahas tentang menjelaskan tentang teknologi tepat guna, penerapan teknologi tepat guna, manfaat teknologi tepat guna, dan aplikasinya. Juga membahas tentang green teknologi, penerapan green teknologi, dan manfaat teknologi. Baik, kita akan bahas, sebelum kita bahas, saya akan berkaitan teknologi tepat guna, kita akan bahas berkait definisi dan prinsip dasar teknologi tepat guna, teori yang melandasi teknologi tepat guna, penerapan teknologi tepat guna, contoh dan manfaat teknologi tepat guna. Fokus dan definisi teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna fokus pada pengembangan dan penerapan teknologi yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat tertentu. Apabila diterapkan di Sumeneb, ya berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan lingkungan di daerah Sumeneb. Teknologi tepat guna digunakan untuk menjadi solusi. Salah satu penelitian adalah menyelesaikan masalah yang ada, yaitu menjadi solusi praktis yang dapat diakses, mudah digunakan, dan memberikan dampak positif bagi komunitas lokal. Dari sini kita bisa menyampaikan teknologi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus masyarakat tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterampilan, dan budaya lokal. Definisi daripada teknologi tepat guna. Prinsip dasar, ada 4 prinsip dasar. Titik yang pertama, kesederhanaan, keberlanjutan, efisiensi biaya, konteks lokal. Yang dimaksud kesederhanaan adalah mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat sekitar. Yang kedua, sustainability, yaitu keberlanjutan, ramah lingkungan dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Efisiensi biaya pengadaan dan operasionalnya terjangkau. Konteks lokal sesuai dengan kebutuhan, kebiasaan, dan budaya masyarakat setempat. Landasan teori dari teknologi tepat guna ada 4. Yang pertama, teori ekonomi dan keterjangkauan. Yang kedua, teori sosial dan keterlibatan komunitas. Yang ketiga, teori ekologi dan keberlanjutan. Yang keempat, teori inovasi dan adaptasi lokal. Apa itu teori ekonomi dan keterjangkauan?
teknologi tepat guna haruslah ekonomis, baik dalam investasi awal maupun pemeliharaan atau maintenance. Teknologi tepat guna yang terlalu canggih, yang sophisticated, bisa menjadi tidak efektif jika biaya penggunaannya melampaui kapasitas masyarakat. Teori sosial dan keterlibatan komunitas. Teknologi tepat guna dirancang dengan partisipasi langsung dari masyarakat. Hal ini mendukung rasa memiliki sense of ownership, sehingga teknologi akan dapat dirawat dan dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga adalah teori ekologi dan keberlanjutan. Penerapan teknologi harus mempertimbangkan dampak lingkungan. Tujuannya adalah mengurangi limbah, memanfaatkan energi terbarukan, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Yang keempat, yaitu teori inovasi, doing new things, dan adaptasi lokal. Teknologi haruslah fleksibel untuk diadaptasi dengan kondisi lokal. Inovasi seringkali melibatkan modifikasi teknologi agar lebih relevan dengan kebutuhan khusus masyarakat tertentu. Ada 5 hal untuk menerapkan contoh teknologi tepat guna di bidang pertanian. Alat sederhana seperti pompa air tenaga surya atau alat penanaman biji berbasis manual, atau bila ingin lebih canggih menggunakan drone. Jadi pemupukan dan pengukuran suhu, kita bisa gunakan IoT, Internet of Things. Yang kedua, kesehatan, teknologi diagnostik portable yang terjangkau untuk daerah terpencil. Saat ini luar biasa, teknologi kesehatan itu sangat berkembang dengan pesat. Yang ketiga, energi, pembangkit listrik mikrohidro atau pembangkit listrik tenaga air PLTA atau biogas, yaitu kotoran atau limbah daripada ternak, skala rumah tangga. Jadi kalau contoh sapi itu punya 6 ekor, maka bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga mulai masak hingga kebutuhan listrik. Yang keempat, pengelolaan sampah, yaitu komposter, yaitu komposter organik atau sistem daur ulang sederhana, yaitu kita buat lubang di sekitar rumah kita dengan diameter tertentu, bisa 6 inci, dan ini digunakan untuk buang sampah daun-daun dari tanaman masing-masing rumah, sehingga akan menjadi pupuk atau juga untuk resapan air sehingga tidak banjir. Di sini dilengkapi video, silahkan nanti bisa dilihat, tapi saya akan jelaskan secara singkat. Juga video yang lain, serta ada file jurnal bahwa beberapa hal yang saya lakukan telah dipublikasikan di beberapa jurnal, juga jurnal Index Scopus. Kita lihat yang sekarang. Ini adalah hidroponics. Jadi hidroponics yaitu bahannya dari frame-nya dari aluminium, yaitu 4 lantai, 4 level, masing-masing ada pipa yang panjangnya 2 meter dan itu diberi lubang. Pipa tadi diameternya bervariasi 2,5, 3, 3,5 dan 4, dan jarak lubang juga divariasi antar lubang itu jaraknya 15 cm, ada yang 20 cm, ada yang 25 cm. Sehingga membutuhkan lahan hanya sekitar 2 meter sampai 3 meter.
dan lubang yang dihasilkan adalah 154 lubang. Sehingga bisa ditanami kangkung, masing-masing kangkung di sini ada net potnya, ada rock wool-nya, kemudian masing-masing net pot atau berisi 5 bibit kangkung. Kemudian ini, sirkulasi airnya, di sini ada kolam yang diisi lele, yaitu kolam dari aluminium dengan volume 225 liter. Sirkulasi dan pupuk dihasilkan dari air ini menggunakan pompa yang digerakkan oleh solar cell 350 watt peak, sehingga gratis, free of charge, hanya biaya awal aja. Ini saya pasang sejumlah 350 Wb di rooftop, di lantai atas, pasang dengan sudut tertentu. Ini setelah beberapa hari. Ini dipanen, disisakan 3 cabang, itu bisa berkali-kali. Jadi saya sudah mencoba sampai 5 kali panen, sehingga setiap 25 hari atau 30 hari bisa panen. Dan dijadikan penelitian, saya ukur ketinggiannya. Setiap minggu itu saya ukur ketinggiannya. Mana yang paling baik? Apakah yang berdiameter pipa 2,5 inci atau 3 inci atau 3,5 inci atau 4 inci, atau jarak lubang ini titik tengah daripada lubang ini yang 15 cm atau 20 cm atau 30 cm atau 25 cm. Jadi ini aluminium supaya tidak berkarat, perawatannya relatif hampir tidak ada, dan di ujung sana adalah drum yang dibuat khusus 225 liter dan diisi benih lele yang jumlahnya 100 benih lele. Nanti bisa dilihat di video itu ukuran lelenya setelah sekian bulan menghasilkan berapa. Sekarang lakukan uji coba di daerah Purwodadi, itu di kolam yang tadinya lele panen itu 60 hari, sekarang diusahakan sudah dengan pupuk tertentu, maka lelenya bisa panen 55 hari dengan bobot yang sama, dan akan diusahakan sampai panen 45 hari dengan bobot yang sama 60 hari. Apabila satu desa menyediakan 45 kolam, maka setiap hari akan tersedia lele dengan sustainable, ada terus. Juga pakannya dibuat oleh warga sekitar dengan memanfaatkan daun-daun kering dengan cairan tertentu yang organik, sehingga lele tadi yang dihasilkan adalah organik. Ini beberapa hasil penerbitan berkaitan dengan micro hydro power plant, juga berkaitan dengan hidroponik, juga gunakan tentang manik-manik, jadi gantungan kunci yang dibuat oleh ibu-ibu di sela-sela kesibukan sehari-hari. Silakan bisa dibuka dilihat. Dari hasil tadi bisa presentasi di beberapa negara. Jadi ini hasil adalah perbaikan disertasi di Lathrop University, Melbourne, Australia. Program Lathrop, program Sandwich Light Program yang disediakan oleh Dikti selama 3 bulan di Lathrop yang kampusnya 315 hektar, termasuk 10 besar perguruan tinggi di Australia. Ini yang perlu kita perhatikan, para tenaga kerja wanita kita
yang berada di Hong Kong. Ini di Victoria Park pada hari Minggu mereka berkumpul cukup banyak, ribuan. Mereka bisa ngobrol dan seterusnya dan seterusnya. Ini ketika di beberapa teman dosen yang sedang memperbaiki disertasi di Latrobe University selama 3 bulan. Presentasi di Hong Kong Polytechnic University berkaitan tentang micro hydro power plant. Selain Anda bisa lihat di YouTube, ini ada 700 video lebih yang sudah saya upload di YouTube. Silahkan Anda bisa mencarinya dengan mudah. Juga publikasi di publikasi buku ISBN. Ada satu yang terbit di Amazon.com, satu book chapter ada di Intercept di London. Kesimpulan dari teknologi manfaat, contoh dan manfaat teknologi tepat guna, alat pengering hasil pertanian bertenaga surya. Kami sudah lakukan. Jadi kami buat lemari khusus, kemudian dengan tenaga surya kita buat untuk pengering padi sehingga tidak usah khawatir pada saat hujan, tidak perlu memindahkan, tidak perlu tenaga. Kompor hemat energi berbahan bakar biomasa. Ini juga sudah dilakukan dengan bahan bakar limbah daripada sapi. Juga rak daripada kompor sehingga dimanfaatkan bisa panas tidak kemana-mana. Bisa dilihat di YouTube Bambang Sap kompor, itu akan muncul contoh lemari yang digunakan untuk meletakkan kompor sehingga kompor tadi panasnya tidak kemana-mana. Manfaat daripada teknologi tepat guna meningkatkan produktivitas masyarakat, output dibagi input. Jadi bisa peningkatan kapasitas produksi dan lain-lain. Mengurangi ketergantungan pada teknologi mahal dan tidak ramah lingkungan, fosil energi yang sekarang sedang ramai bahwa polusi yang luar biasa dan sedang dibicarakan carbon capture dan trade-off untuk bisnis carbon capture. Yang ketiga adalah memberdayakan masyarakat untuk lebih mandiri. Kesimpulan, teknologi tepat guna adalah konsep yang mengintegrasikan teknologi modern dengan kearifan lokal dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan relevan dan memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat pengguna. Dengan menerapkan teknologi tepat guna, pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara efektif. Di video saya dapat dilihat peran ibu-ibu PKK dan anak-anak muda perempuan untuk membuat gantungan kunci dan lain-lain. Berikutnya yang kita akan bahas adalah green technology, teknologi hijau. Fokus dan definisi green technology adalah bidang ilmu yang mengembangkan dan menerapkan solusi inovatif. Jadi inovatif itu doing new thing, kalau creativity thinking new thing yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif manusia terhadap lingkungan. Green technology mencakup alat, metode, dan proses yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan, sustainability, dan efisiensi energi, serta mengurangi limbah, emisi karbon, dan kerusakan lingkungan. Teori tentang green technology berfokus pada bagaimana teknologi bisa diciptakan dalam tanda petik dan dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian bumi dan mengurangi jejak ekologis. Konsep dan teori dasar daripada green technology ada 5. Yang pertama keberlanjutan atau sustainability,
kemudian ekonomi sekular atau circular economy, yang ketiga pengurangan emisi karbon footprint reduction, yang keempat efisiensi energi efisiensi, yang kelima desain berkelanjutan, sustainable design. Apa itu keberlanjutan atau sustainability? Teori green technology didasarkan pada prinsip keberlanjutan, yaitu bagaimana teknologi dan sumber daya dapat dikelola secara efisien agar memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Fokus tentang sustainability adalah pada penggunaan sumber daya alam yang bijaksana, mengurangi pemakaian energi yang berlebihan, dan meminimalkan limbah. Yang kedua, ekonomi sirkular, yaitu prinsip ekonomi sirkular berusaha menggantikan pendekatan tradisional take, make, dispose dengan reduce, reuse, and recycle 3R. Tujuan adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan bahan baku dan energi dari produk yang sudah ada sehingga limbah menjadi minimum. Yang ketiga adalah pengurangan emisi karbon atau carbon footprint reduction. Tujuan green technology adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, greenhouse gas, yang memicu perubahan iklim melalui inovasi, misal sumber energi terbarukan, menggunakan solar energi, angin, mikrohidro, dan yang lain. Kendaraan listrik bisa hybrid atau electric vehicle, dan metode pertanian yang ramah lingkungan. Di sekitar industri, teknologi seperti penangkapan dan penyimpanan karbon juga dikembangkan untuk mengurangi jumlah karbon dioksida di atmosfer CO2. Keempat, efisiensi energi adalah aspek penting dalam teori teknologi hijau. Ini berarti melakukan lebih banyak aktivitas dengan konsumsi energi yang lebih sedikit, misal dengan menggunakan teknologi yang hemat energi atau menggunakan energi alternatif. Contoh prakteknya mencakup penggunaan lampu LED. Saya gunakan di rumah ada solar cell sehingga saya menggunakan lampu LED DC direct current sehingga voltasenya sekitar 12 volt sehingga tidak berbahaya. Mesin dengan konsumsi energi rendah dan arsitektur bangunan hijau. Yang kelima adalah desain keberlanjutan, sustainable design, desain keberlanjutan atau desain eco-friendly melibatkan penciptaan produk atau infrastruktur yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Arsitektur hijau, misal cara merancang bangunan dengan mempertimbangkan aliran udara alami, pencahayaan alami, dan sistem pengolahan air untuk menciptakan dalam tanda petik gedung yang hemat energi. Penerapan green technology, pemanfaatan energi terbarukan, pemanfaatan energi matahari, solar cell saya sudah lakukan, air saya sudah penelitian saya mikrohidro, angin saya gunakan vertical axis wind turbine, dan ini juga mendapatkan hadiah inovasi terbaik ranking 1 di Kota Malang. Biomasa, sampah sebagai pengganti bahan bakar fosil, kendaraan listrik dan hybrid. Di Malaysia itu atau di Indonesia sudah banyak, Innova juga sudah membuat
mobil yang hybrid, mengurangi emisi dengan menggunakan baterai atau sumber energi alternatif daripada bahan bakar minyak. Yang ketiga, pengolahan air bersih dan sanitasi, sistem yang dapat membersihkan air limbah dan menghasilkan air bersih secara lebih efisien. Yang keempat, bangunan hijau, green building menerapkan desain yang hemat energi, memanfaatkan pencahayaan, kemudian alami, dan menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan. Yang kelima, teknologi pertanian yang berkelanjutan, misal sistem irigasi, hemat air, pemanfaatan pupuk alam, dan teknik pertanian yang meminimalkan degradasi tanah. Manfaat green teknologi ada 4, yaitu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan melalui penurunan polusi udara, air, dan tanah. Yang kedua, menghemat sumber daya alam dengan mengurangi kebutuhan energi dan air. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup dengan menciptakan dalam tanda petik lingkungan yang lebih bersih dan aman, menghasilkan efisiensi ekonomi dengan mengurangi biaya energi jangka panjang dan menciptakan lapangan kerja di sekitar teknologi hijau. Tantangan yang dihadapi tidak mudah, yaitu meskipun green teknologi memiliki banyak manfaat, penerapannya menghadapi beberapa tantangan, antara lain biaya awal yang tidak murah. Teknologi ramah lingkungan seringkali membutuhkan investasi awal yang mahal. Kedua, kurangnya kesadaran dan dukungan. Beberapa masyarakat atau industri mungkin enggan beralih karena ketidakpahaman atau kekhawatiran akan perubahan. Yang ketiga, keterbatasan teknologi. Banyak teknologi hijau masih dalam tahap pengembangan sehingga efektivitas dan ketersediaannya terbatas. Kesimpulan, teori green teknologi menekankan pentingnya sustainability, keberlanjutan, dan penggunaan teknologi untuk melindungi lingkungan. Melalui inovasi dan praktek ramah lingkungan, green teknologi bertujuan menciptakan dalam tanda petik masa depan yang lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan bagi semua. Daftar pustaka yang akan digunakan, kemudian terima kasih, sampai bertemu lagi di topik yang lain yang lebih indah.